Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa. Di antaranya adalah mencicipi makanan. Tidak diperbolehkan kepada seseorang untuk mencicipi makanan ketika berpuasa, alias memasukkannya ke dalam mulut atau meletakkannya di lidah. Hukumnya adalah makruh. Kalau sampai masuk ke tenggorokan, ke lambung, maka menjadi haram. Namun di sini ada pengecualian bagi mereka yang memang pekerjaannya itu ada di restoran. Karena ketika seseorang bekerja di restoran itu harus profesional. Si pemilik restoran tidak mau ada kesalahan kepada si pekerja, sehingga mengharuskan dia menyicipi. Maksud menyicipi di sini cuma meletakkan saja di dalam mulut, tidak sampai masuk ya. Cuma meletakkan saja. Dengan meletakkannya dia mungkin bisa meraba-raba, ini manis, ini asin, seperti itu. Nah, bagi pekerja di restoran ya, ini diperbolehkan, tidak sampai makruh. Atau bagi orang-orang yang membutuhkan, yang tidak bisa tidak. Tapi bagi orang yang tidak membutuhkan, mungkin di rumah itu tidak sampai butuh kepada harus menyicipi, karena bisa dikira-kira dan tidak akan ada komplain yang berlebihan, insya Allah, seperti itu. Jadi kalau alasan-alasan tertentu yang memang sulit dengan posisinya diperbolehkan, tapi tanpa alasan itu makruh. Selanjutnya yang menjadi hal dimakruhkan dalam puasa adalah hijamah. Ya, hijamah, fasdu atau mengambil darah. Kenapa dimakruhkan? Karena ketika darah seseorang diambil, ditarik, itu kondisi tubuhnya itu akan lemah, akan lesu, sehingga itu tidak baik bagi orang puasa. Bisa saja berakibat pingsan atau lainnya, sehingga tidak dianjurkan. Selanjutnya yang dimakruhkan lagi bagi orang yang berpuasa adalah berendam. Ya, misalnya berendam di dalam kolam renang sampai menyelam, kemudian menyelam di dalam sungai, menyelam di dalam lautan, mandi di lautan, karena itu berpotensi untuk masuk air ke telinga, masuk air ke dalam mulut, masuk air ke hidung. Sedangkan masuk air ke dalam hidung, ke dalam rongga-rongga itu bisa membatalkan puasa. Sehingga untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal tersebut, maka dimakruhkan, tidak diperbolehkan untuk menyelam atau berendam di dalam air. Selanjutnya yang dimakruhkan juga ketika berpuasa adalah gosok gigi setelah siang hari menurut sebagian ulama. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la khalufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik ketimbang baunya minyak wangi. Jadi ketika bau mulut itu sangat berarti di mata Allah Subhanahu wa taala, maka sebaiknya tidak dihilangkan. Maka tidak diperbolehkan untuk menggosok gigi, atau dimakruhkan untuk menggosok gigi setelah waktu siang. Tapi itu bukan berarti kita diminta untuk berbau-bauan. Ya, tidak diminta untuk berbau-bauan. Nanti ada hadis lain lagi, kita tidak boleh menyakiti saudara kita dengan bau kita. Jadi harus digabungkan. Pagi silahkan gosok gigi, sebaiknya tanpa odol. Kemudian dimulai dari siang hari sebaiknya tidak menggosok gigi. Jadi seperti itu. Bau-bau dari tidak makan, tidak minum itu ada, tapi tidak juga yang sampai menyakiti orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang terakhir, dimakruhkan juga makan secara berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika makan itu berhenti sebelum kenyang.
berhenti sebelum kenyang, makan ketika sudah lapar. Maka sebaiknya kita juga demikian. Ya, ketika kita sudah kenyang berhenti, ketika lapar makan sedikit. Jangan sampai puasa itu malah menjadi momen bagi kita untuk makan segalanya. Ya, memang siang hari tidak makan, tapi setelah buka puasa semuanya dimakan, sehingga itu berakibat fatal bagi diri kita sendiri dan dimakruhkan, tidak dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada semua pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.